Halaman 4 masuk ke 5. An Sulaiman bin Suradin qala istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ahaduhuma yaghdabu wa yahmarru wajhuhu fanadhara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahabaza anhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqama ila rajuli rajulun mimman sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala atadri ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anifan qala inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahabaza anhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala lahu ar-rajulu amajnunan tarani. Rawahu Muslim. Dari Sulaiman bin Surad, ia berkata, ada dua orang saling mencaci di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang di antara keduanya menjadi marah dan merah mukanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang itu dan bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, seandainya ia mau mengucapkannya, pastilah hilang marah itu darinya. Kalimat itu ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka berdirilah seorang laki-laki di antara orang yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, menghampiri orang yang marah itu dan berkata, tahukah kamu apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Beliau bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, seandainya ia mau mengucapkannya, pastilah hilang marah itu darinya. Kalimat itu ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu orang yang marah itu berkata, apakah engkau menganggap aku ini gila? Yang ditanyakan, mengapa orang yang marah tadi merasa tersinggung dan dianggap gila, Ustaz? Mengapa gitu? Nah, gue lagi kalau kamu sedang marah itu dikandani wong ya terus reda gitu kan. Ya. Padahal orang ini dinasihati dengan sabda Nabi loh. Ya kan? Marah-marah, dua orang bertengkar, satu akhirnya marah, mukanya merah. Ya, Nabi berkata, andai kata orang itu mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilanglah marah itu. Nah, yang mendengar sabda Nabi ini langsung menemui orang yang marah-marah tadi, nemui ngandani gitu lah. Tahukah kamu, Rasulullah bersabda, kalau kamu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang marahmu. Dikandani malah kamu menganggap saya gila toh. Oh, dia menceritakan Nabi itu mengatakan begitu, mestinya kalau dia mau seleh langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu malah kamu menganggap saya gila toh. Jadi orang ini dikandani nganggo sabda Nabi pun tidak mau menerima karena sedang marah. Dulu kan begitu tuh ya, orang Islam ya diangkat pagi ini marah-marah diterangke bahasanya bujuni kalau Quran Pak, ayate Quran ini yes munene Quran yang ngono kuwi kok. Gitu. Masih ingat gak itu? Jadi minggu pagi ini marah dikandani cara Quran. Nah, kita orang ngaji kan ya. Yang dikandani mah Quran, hadis. Bareng dibacake Quran malah munine hanya Quran ini kan dhisik unine ngono kuwi kok. Ya nyepelek tapi. Jadi di Quran pun tidak mau menerima. Memang Quran ini bunyinya seperti itu. Ya. Jadi kandani Nabi ya, sabda Nabi begitu, kalau kamu marah itu ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang marahmu. Kamu menganggap saya gila tak? Yang marahnya seperti orang gila kok. Apa kalau istri ya, dia marah suaminya nembak bojone nganggo tembakan tenan mati, apa ora gila dia? Suaminya sedang gila itu. Kerasukan setan. Ya. Lagi bapak menyiksa anaknya
ditutupi itu loh. Ya. Lihat nggak TV nggak? Jadi di koyo ninja, wah ditutup itu, wah anaknya disakiti seperti orang pesakitan, koyo gebuki maling itu. Padahal anaknya sendiri itu. Itu orang gila itu. Nah kalau sedang begitu, mbok kandani apa-apa, padane tanggane ngandani ya anakmu, kamu apa dah? Ini anak-anak saya sendiri kan gitu dah. Tak kapakno wong ini anakku lah. Nah itu kan sedang marah itu. Nah mestinya kamu ingat pada Allah. Marah itu disitulah didekati setan. Maka kalau kamu ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah kalau perlindungan Allah dari gangguan setan yang terkutuk, reda marahmu. Dikandani kok malah jawabnya kamu menganggap saya gila. Berarti orang salah tetapi tidak seleh gitu loh. Kalau salah dikandani seleh dadi soleh. Ya. Salah dikandani orang seleh dadi toleh. Toleh itu lawannya soleh. Apalagi kalau sedang marah tuh biasanya ya. Maka dikatakan marah itu gelap mata. Gelap mata. Maka berkumpul semua kejahatan. Apapun kejahatan bisa dilakukan. Nah, itu kan. Apalagi? Apakah ta'awud itu cukup menjadi benteng utama kita untuk bisa menahan marah, Ustaz? Iya. Kalau kamu berta'awud dengan sungguh-sungguh menjadi benteng itu. Kan diterangkan kan? Marah itu temannya setan. Lah ta'awud itu mohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari gangguan setan. Ya. Mestinya kalau kamu baca ta'awud minta gangguan dari setan ya segera reda marahnya. Apalagi halaman 7. Nek wong marah kok kon maca a'udzubillahi jarang. Kalau marah itu timbang maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wah ndak malah yang keluar anjing. Ya, ya dah. Yes ya, segala keluar yang jelek-jelek dari mulutnya. Muni a'udzubillah itu jarang wong nesu kok a'udzubillahi minasyaitonir. Mari dong kalau dia begitu. Wis ra itu. Sing gua ya bangsa anjing, bocah supir gerobak, bangsa. Tahu ndak supir gerobak namanya apa? Lagi itu bangsat, bajingan, fasih banget muni kalau sedang marah. Saya jarang, mungkin saya ya belum pernah dengar nek wong marah kok langsung a'udzubillahi minasyaitonir. Ya kalau begitu ora sida marah ya. Biasanya malah yang keluar macam-macam tadi. Ya, apalagi Halaman 7. Marah yang dibolehkan. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akhkharu an salatil ghadati min ajli fulanin mimma yutilu bina qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yauma idzin qala faqala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirina fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawwaz fa inna fihimul maridha wal kabira wa dzal hajati rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku menjadi terlambat karena sholat subuh yang diimami oleh si fulan, karena sholatnya terlalu panjang. Perawi berkata, maka saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dalam memberi nasihat seperti pada hari itu. Perawi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian
ada orang-orang yang membuat lari. Maka barang siapa di antara kalian sholat mengimami orang banyak, hendaklah meringankan. Karena di antara mereka ada yang sakit, ada orang yang sudah tua, dan ada orang yang mempunyai keperluan. Mohon dijelaskan pada kalimat hendaklah meringankan, surat apa saja yang dikelompokkan kategori ringan, atau berapa lama kita rukuk sujudnya. Karena saya pernah mengimami dengan surat Al-A'la pada sholat Jumat dikatakan kepanjangan, Ustaz. Jadi Nabi tidak menentukan berapa lama, berapa panjang, ya, yang jelas yang murwat saja. Di situ kan diterangkan tuh, sesungguhnya, hai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat lari. Maka barang siapa di antara kalian sholat mengimami orang banyak, hendaklah meringankan. Meringankan di sini maksudnya bacaan. Kalau mengimami orang banyak itu bacaannya jangan terlalu panjang. Ya, toh? Sebab itu nanti terus kelanjutan nanti ini kan. Karena apa? Di antara mereka ada yang sakit. Sakit melu sholat jamaah, bacaan imam panjang banget. Kan ngampet sakit dalam keadaan imam makmum belum selesai, jadi sholatnya kan tidak tenang, wong sakit. Ada yang sudah tua, ya wong tua ngadeknya nganggo tekan iki ngaduk nanti gemeter urung rukuk, maca suratnya dawa banget. Dan ada di antara orang mempunyai keperluan, ya, sholat, ya dekat pesawat. Salat jamaah di situ selak nunggu pesawat. Imamnya mocone dawa-dawa, pesawatnya selak arep mabur. Nah, maka itu. Nah, di sini akibatnya mengganggu orang yang sholat tadi tidak tenang, maka menjadi orang lari. Soalnya sholat itu dengan imamnya, wah kue sholat sudah sholat. Nah, imamnya kue sudah sholat. Gitu. Jadi di situ ada. Apa tidak boleh membaca sholat dengan bacaan panjang? Boleh. Pokoknya gue arep maca karo ngapal ke 1 juz boleh saja. Nek sholat dewi, ya, sholat sendiri. Sholat tarawih atau sholat sendiri boleh. Sholat ngimami orang banyak, sholat wajib dan sebagainya itu yang wajar-wajar. Sebab di antara makmummu itu ada yang sakit, ada yang tua, ada yang ada keperluan. Sehingga kalau itu kamu baca dengan ayat yang surat yang panjang, yang sakit tentu juga tidak nyaman, yang tua dah terlalu kesel, tak kuat juga, ya, yang ada keperluan dikejar waktu, sehingga sholat tidak tenang gitu. Nah, itulah Rasulullah mendidik umatnya. Nah, kamu membaca surat Jumat wis panjang. Lang daerah nggonmu biasane surat paling panjang iku Qul huwallahu ahad, kok kowe maca surat Jumat panjang iki. Surat Al-A'la, Ustaz. Surat apa? Al-A'la. Al-A'la. Sabih isma rabbikal a'la. Dari itu ya. Nah, itu memang begitu. Apalagi surat Jumat itu juga panjang juga kan. Ya. Tapi kalau memang di daerah masjid itu sudah biasa, ya enggak apa-apa. Kalau belum biasa, kamu menjadi imam di situ ya lihat aja lah. Nih salat Jumat ini ada orang yang datang dari jauh, ada yang lewat. Ya, karena salat Jumat sebenarnya ya karena lewat di situ mampir salat Jumatan sisa dia masih meneruskan perjalanan, ada keperluan dan sebagainya. Nah inilah. Jadi yang penting salat itu kalau mengimami orang banyak aja nggugu karepe dhewe. Melihat makmum banyak ini ada yang tua, ada yang sakit, ada punya keperluan. Nah itu jangan sampai menjadi tidak tenang sholatnya karena bacaan imamnya terlalu panjang. Ya, apalagi? Halaman 8. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kamar kecil di dalam masjid dari anyaman pelepah kurma atau tikar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan sholat di tempat itu. Lalu orang-orang sama mengikutinya. Mereka ikut sholat di belakangnya. Kemudian pada suatu malam mereka sama datang, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar kepada mereka. Lalu mereka berteriak-teriak dan melempari pintu beliau dengan kerikil. Maka beliau keluar sambil marah, lalu bersabda kepada mereka, terus-menerus kalian berbuat sehingga aku menyangka bahwa amalan itu akan diwajibkan atas kalian. Hendaklah kalian sholat di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Pertanyaan, Rasul marah karena rumah beliau dilempari batu. Berarti marah itu boleh selama ada dasarnya. Ketika kita marah agar tidak diremehkan orang, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Beda karo kuwi mau. Kok diremehkan orang tuh misalnya bagaimana? Meremehkan kamu karena apa? Ini hubungannya bukan diremehkan orang. Rasul itu marah bukan karena dilempari pintunya dengan kerikil atau bukan karena teriak-teriak tadi. Kalau hal itu dimaklumi karena memang orang jahiliyah datang Islam merubah semua itu. Ya, dalam Al-Quran kan ketika yang dalam surat Al-Hujurat itu loh, ada orang Badui 70 orang datang mau nemuin Nabi, mau menyatakan masuk Islam namanya. Rumahnya Nabi kan di dekat masjid itu, Masjid Nabawi. Nah, ketika orang itu datang, Nabi masih dalam kamar tertutup. Dia teriak-teriak, "Hei Muhammad, keluarlah Muhammad, saya mau ketemu." Nah, itulah. Itu Nabi terus keluar. Nabi tidak marah, Nabi keluar. Yang marah Allah mengingatkan kepada nabimu, kamu bersikap semacam itu akan menggugurkan amal-amalmu. Ya, terangkan jangan kamu berteriak-teriak memanggil Rasulullah seperti memanggil temanmu. Ya, mestinya kamu berlaku sopan. Turun ayat itu. Jadi Allah meluruskan perbuatan orang itu. Kalau ini tidak begitu. Maka tekanannya, marahnya bukan karena dilempari kerikil pintunya itu. Kan teriak-teriak, terus ditunggu. Mau sholat sekian banyak menunggu kok nggak keluar. Terus dia teriak-teriak nyeluin Nabi kalau lempari kerikil pintunya, Nabi biar keluar maksudnya. Langsung Nabi keluar. Yang dikatakan bukan yang marah, yang menyebabkan Nabi bukan karena dilempari itu. Tapi apa? Nabi mengatakan, maka beliau keluar sambil marah. Lalu bersabda kepada mereka, terus-menerus kalian berbuat sehingga aku menyangka bahwa amalan itu akan diwajibkan atas kalian. Nyangka, kamu menganggap itu wajib padahal yang kamu lakukan itu sunnah, sholat sunnah. Hanya sholat tarawih itu loh, kan sunnah itu. Nabi memang malam waktu itu malam pertama, Nabi untuk sholat itu pun tidak ngajak umatnya kok. Nabi sholat, ada yang tahu langsung makmum di belakangnya. Hari berikutnya, malam berikutnya, Nabi datang lagi, sholat lagi, yang datang lebih banyak. Itu malam yang ketiga atau malam keempat, yang kumpul banyak, lebih banyak daripada kemarin. Karena yang kemarin ikut, pagi harinya ketemu teman-temannya menceritakan bahwa semalam saya sholat bersama Nabi, diterangkan. Lah yang tadinya tidak tahu setelah diberitahu temannya ikut malamnya, maka yang datang lebih banyak. Lah ketika yang datang lebih banyak itu Nabi tahu, tapi Nabi nggak keluar.
Tidak keluar. Lah dalam ini tidak hanya sekedar tahu tidak keluar. Kalau yang itu kan dilempari dengan kerikil, ambil maksudnya, ditunggu kok udah datang gitu ya. Nah, Nabi keluar. Ya, kamu lakukan terus menerus begitu, kamu nanti Nabi khawatir kalau itu diwajibkan. Kalau wajib kan susah kamu. Salat yang wajib itu 5 waktu saja. Nah kalau kamu terus melakukan itu nanti kalau diwajibkan, ya di situ amalan itu Nabi hingga aku menyangka bahwa amalan itu akan diwajibkan atas kalian. Ya. Oleh karena itu nasihat Nabi selanjutnya, hendaklah kalian sholat di rumah-rumah kalian, sholat sunnah di rumah. Karena sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Berarti kalau sholat wajib bagi laki-laki yang paling baik dilakukan di mana? Di masjid. Kalau sholat sunnah paling baik dilakukan di rumah. Termasuk sholat tarawih itu dilakukan di rumah lebih baik daripada di masjid. Ya. Nah umumnya orang tidak pernah sholat malam, ning dek sholat nek poso jane sholat tarawih ki do sholat. Ada sholat wajib malah ratau nyang masjid. Ya toh? Di masjid kalau sholat masjid, sholat wajib kosong kan? Paling ya imam karo makmum berapa orang gitu ya. Nah, umumnya kosong. Lah bareng bulan Ramadan tarawih kebak. Padahal itu sunnah. Yang wajib dianjurkan supaya sholat jamaah di masjid kamu tidak datang. Barang yang sunnah dianjurkan sebaik di rumah malah kamu datang. Malah ana sing ngarani bisa juga bulan puasa ora tau tarawih kuwi. Padahal dia sholat tarawih di rumah, diarani ora tarawih bab ora tau ketok ning masjid. Ya tak? Nah padahal itu maka Nabi mengatakan sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah, sebaik-baik sholat wajib itu di masjid. Lah kamu kok datang terus menerus kamu lakukan sholat sunnah begitu, Nabi khawatir nanti kalau diwajibkan. Ya tak? Maka terus dinasihati, ya sholatlah kamu di rumahmu, di rumah kalian masing-masing karena sebaik-baik sholat bagi kalian itu di rumah. Kecuali sholat wajib. Jadi sholat yang paling baik itu dilakukan di rumah, sholat sunnah. Kalau sholat wajib paling baik dilakukan di masjid. Kecuali sholat sunnah yang baik dilakukan di masjid itu sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan di rumah. Paham nggak ini? Jadi Nabi marahnya ini masalah ibadahnya. Wong ibadah sunnah kok kamu lakukan seperti wajib, kalau nanti diwajibkan oleh Allah nanti wajibkan kamu gimana? Nah mestinya kamu lakukan. Maka Nabi perintahkan salatlah di rumahmu kalian, di rumah kamu semuanya. Nah sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Nah jadi Nabi tadi marahnya bukan karena dilempari kerikil tadi, marahnya karena kamu melakukan suatu ibadah sunnah kok kamu lakukan seperti wajib terus menerus. Nanti kalau akhirnya diwajibkan, ya, untuk kamu bagaimana? Nah, itu kan. Maka sholat di rumah. Sebaik-baik sholat bagi laki-laki di rumah, kecuali sholat wajib. Nah, gitu nasihat Nabi. Apalagi?